Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Nah, di video kali ini saya ingin sharing kepada Sobat Maya ya, tentang pengalaman saya memakai aplikasi MG dalam kurun waktu 6 bulan ini. Nah, jadi saya tuh pakai MG karena tentu saja ya, speed ordernya itu cepet banget Sobat Maya. Jadi, kalau misalnya saya pasang order, walaupun di jam 8.30 pagi, itu selalu masuknya itu di sistem, itu pasti jam 09.00.00. Dan hal ini tentunya sangat membantu ya, kalau misalnya kita tuh pengen dapat antrian lebih awal. Selain itu, dalam waktu kurang lebih 6 bulan ini, saya pakai MG tuh nggak pernah error ya. Jadi walaupun ada saham yang diguyur, ataupun saham transaksinya rame banget, MG ini masih aman Sobat Maya. Nggak ada error-error ataupun ngehang gitu ya. Nah, di video kali ini saya ingin tunjukin juga nih kepada Sobat Maya untuk tampilannya MG ya, baik di PC ataupun di handphone. Nah, jadi kita mulai dari aplikasi yang di handphone dulu ya. Jadi ini aplikasinya Semesta Online, langsung aja kita buka. Nah, di sini kalau misalnya Sobat Maya mau login, tinggal masukin client ID-nya dan passwordnya. Kalau misalnya pencet Remember Me, nanti untuk client ID dan juga passwordnya itu udah langsung tersimpan. Jadi kita tinggal pencet Sign In. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya Sobat Maya. Dari sisi tampilan, dia tuh sederhana banget ya. Nggak terlalu banyak fitur juga ya menurut saya. Tapi yang penting sih cepatnya sih. Nah, jadi di sini kita bisa lihat untuk menu-menunya ya Sobat Maya. Ada dari Home, Stockbook, Stock Ranking, Broker Ranking, dan lain-lain ya. Terus di bawah ini ada shortcut-nya nih. Nah, contohnya di sini. Ini watchlist-nya kita. Bisa lihat di sini. Terus ini kalau misalnya kita mau belanja, kita tinggal masukin PIN-nya. Nah, lalu kita tuh tinggal masukin ordernya dari sini. Nanti kelihatan limitnya berapa, cash kita berapa. Terus IEP, IEV juga bisa dilihat dari sini ya. Terus untuk trade book-nya juga ada yang di bagian bawah ini. Ini juga bisa kita geser ke bawah ya. Lalu untuk menu yang di sampingnya, yang ini, itu kita bisa lihat trade list-nya kita ataupun order list-nya kita ya Sobat Maya. Ini tinggal diklik. Nah, terus sampingnya itu ada untuk portofolionya, bisa dilihat di sini. Jadi menurut saya pribadi, untuk aplikasi di mobile-nya ataupun di handphone-nya ini sederhana banget ya Sobat Maya ya. Nggak ada fitur-fitur yang kayak misalnya di Panin kan ada kita bisa untuk tebus waran ataupun ride gitu ya, dan banyak fitur lainnya. Tapi di MG ini itu lebih sederhana ya, karena mungkin fiturnya justru nggak dikasih yang berat-berat supaya speednya itu bisa tetap cepat. Nah, ini untuk di versi mobile-nya ya. Langsung aja kita coba lihat juga versi di PC-nya kayak gimana bentukannya. Nah, jadi untuk tampilan MG di PC kayak gini ya Sobat Maya. Jadi ada workspace, my account, terus ada buy sell, market, stock, broker analysis, dan lain-lainnya. Lalu di bagian kiri atas itu juga ada watchlist. Jadi kita bisa bikin watchlist di sini. Nah, ini formasinya saya. Biasanya saya bikin stockbook, lalu di bagian kanannya untuk running trade. Nah, ini contoh menu-menunya di workspace, my account. Nah, terus di buy sell itu juga ada kayak buy, sell, order list, trade list, terus trailing stop. Nah, ini menu-menunya ya. Terus di marketnya ada ini, stock, dan lain-lain. Nah, lalu kita juga bisa lihat antrian nih. Contohnya di cuan ini kan ada 206.000 bit ya Sobat Maya. Nah, itu kita bisa lihat Sobat Maya untuk antriannya. Tinggal diklik aja bitnya ya. Nah, kalau misalnya di MG itu nggak ada fast order ya. Kayak di YP, BQ kan ada fast order. Tapi di MG ini nggak ada. Tapi kita bisa klik angkanya nih Sobat Maya. Kayak ini ya contohnya. Jadi kita tuh bisa langsung buy ataupun sell. Nah, ini langsung aja kita praktek. Kita coba cari saham yang agak rame ya. Nah, jadi kalau misalnya di YP, kalau misalnya Sobat Maya pernah pakai YP ya, itu kan ada fast order yang kita bisa tinggal drag ya. Untuk antriannya, masangnya juga bisa. Tapi kalau misalnya di MG, itu nggak ada nih Sobat Maya. Untuk menyiasatinya, itu dia ada yang namanya kayak sejenis fast order, tapi agak beda nih Sobat Maya. Jadi kita tinggal klik angkanya nih. Langsung aja kita coba praktek ya. Nah, ini yang rame contohnya BPTR. Ini saya coba antri ya, satu lot di harga 132. Nah, ini kita tinggal klik angkanya. Nah, tinggal masukin lot yang kita mau, terus pencet buy. Nah, langsung notifikasinya di kanan bawah ya, kelihatan. Jadi ini saya udah ada BPTR-nya. Saya coba antri di 133, langsung pasang satu lot lagi untuk dijual. Nah, jadi kayak gini ya.
Kita tinggal tunggu aja, kalau misalnya nanti terjual di 133, dia muncul notifnya di kanan bawah. Nah, ini juga kita bisa order manual. Contohnya kita mau buy atau sell. Itu kalau misalnya F2 itu buy, F4 itu sell, F3 itu untuk melihat order listnya kita. Nah, ini sambil menunggu, saya coba tunjukin kepada Sobat Maya cara buy-nya ya. Ini kita tinggal pencet F2 nih Sobat Maya. Nah, muncul kayak gini ya. Nanti kita tinggal klik aja di bagian customer code-nya, terus di stock code-nya, terus masukin harganya. Nanti itu langsung bisa kita beli. Dan di sini juga ada split order nih Sobat Maya. Jadi kalau misalnya mau beli ya tinggal beli aja kayak biasa ya, kayak di sekuritas yang lain. Nah, ini kita juga bisa lihat antriannya kita, F3 untuk lihat order. Lalu kita bisa tracking nih, kayak ini 8.000 antriannya. Nah, di kanan bawah tuh udah muncul ya, match udah di 133. Jadi kurang lebih MG ini memang nggak ada fast order, tapi kita bisa menyiasatinya dengan cara klik-klik seperti itu Sobat Maya. Jadi ini menurut saya nggak terlalu buruk, malah di beberapa kesempatan ini bisa jadi senjata pamungkas nih, karena bisa cepet banget nih, tinggal klik-klik doang. Cuma yang jadi kendala adalah kalau misalnya kita beli itu di beberapa harga ya, dan jumlahnya itu acak. Nah, itu yang agak sulit. Tapi kalau misalnya nggak acak, misalnya kita beli 50 lot, terus mau langsung jual 50 lot, nah itu enak tuh kayak gini. Ini malah lebih memudahkan kita ya untuk transaksi. Jadi bisa lebih cepat nih scalpingnya. Lalu di MG kita juga bisa melihat gain ataupun loss kita nih Sobat Maya dengan sangat gampang, dan udah dipotong pajak, jadi udah bersih nih Sobat Maya. Nah, jadi kita tinggal ke bagian My Account, terus pilih gain ataupun loss. Nah, untuk periodenya itu juga bisa dipilih lama banget ya, sampai 2 tahunan masih bisa. Nah, ini saya mulai trading di MG itu bulan September kan. Sobat Maya bisa lihat di sini. Nah, cuannya 4,6 juta ya di September. Lalu di Oktober itu saya rugi 2,5 juta dari Hexa dan WIRG ya. Kalau Sobat Maya udah lama ikutin channel ini pastinya tahu alasannya. Lalu di bulan November itu saya cuan dikit lah ya, dikit banget, cuma 2 transaksi juga. Di bulan Desember udah mulai saya perbanyak untuk transaksinya, cuan 1,4 juta. Lalu di bulan Januari lumayan banget, sama sekali nggak ada rugi, cuan 7,5 juta. Dan di bulan Februari sama, cuannya 7,5 juta juga. Dan di bulan Maret hingga pada saat video ini dibuat, cuan saya di 2,3 juta. Jadi ya lumayan lah ya dari cuan trading di MG ini. Jujur saya ngalamin kalau di MG ini itu memang begitu cuan 1, 2%, 3%, 4% kadang ya, kalau dapat jackpot ya bisa 10%, itu langsung bungkus. Dan emang nggak tahu ya ajaib atau enggak ya, kalau misalnya rugi saya juga langsung cut loss, tapi ternyata portofolionya nambah nih Sobat Maya. Lalu di MG ini juga sebenarnya ada fitur untuk trailing stop nih Sobat Maya. Jadi kita bisa buka di buy sell, terus pilih trailing stop. Tapi jujur saya sendiri belum coba untuk trailing stopnya di MG ini. Dan saya ngerasa sih saat ini saya belum butuh ya untuk fitur ini ya. Dan belum nyoba juga untuk fiturnya. Jadi belum tahu, tapi mungkin nanti kalau misalnya saya udah coba, nanti saya kasih tahu ke Sobat Maya semuanya. Lalu di pojok kanan ini juga ada waktunya ya Sobat Maya. Jadi kita bisa lihat nih kurang lebih waktunya kalau misalnya full stock book gitu ya. Sobat Maya mau tahu waktunya, kita bisa lihat di kanan atas. Nah, tadi adalah tampilan dari MG ya Sobat Maya, baik di mobile ataupun di PC. Ya kurang lebih kayak gitu, fiturnya memang nggak terlalu banyak, tapi yang terpenting adalah memang speednya itu cepet banget, dan selama ini saya coba kurang lebih 6 bulan itu nggak pernah error. Lalu untuk fee-nya sendiri itu masih standar ya Sobat Maya di 0,15 dan juga 0,25. Dengan fasilitas speed yang cepet banget, menurut saya fee sebesar 0,15 dan 0,25 ini sangat worth it. Untuk setoran awal di MG ini, dulunya itu mulai di 100 juta nih Sobat Maya. Tapi sekarang udah turun nih, buat bantu orang-orang yang ingin buka akun di MG, itu jadi lebih gampang. Nah, sekarang itu di 50 juta. Nah, bagi Sobat Maya yang belum punya akun MG dan pengen buka akun MG, nah itu bisa nanti DM ke saya, nanti saya kasih kontak adminnya ya, yang bisa bantuin Sobat Maya untuk buka akunnya. Nah, nantinya Sobat Maya yang buka akun lewat saya, lewat DM di saya, lalu saya alihkan ke adminnya MG, ini ada kabar bagus nih Sobat Maya. Tapi ya ini belum pasti ya.
cuma akan saya usahakan juga. Jadi bagi Sobat Maya yang ikutin saya di IG, pastinya tahu ya bahwa saya tuh kenal sama Ko Jon, orangnya humble banget. Jadi dari perkenalannya juga Ko Jon ini nggak yang sombong gitu ya, tapi humble banget. Terus dia tuh nggak pelit ilmu Sobat Maya. Jadi dia tuh sharing apa yang dia lakukan, terus pengalaman hidupnya. Wah, itu saya benar-benar kayak dapat seminar motivasi ya dari Ko Jon ya. Nah, terakhir saya ketemu Ko Jon, itu kita bincang-bincang, dan saya tuh ada bilang kan kalau misalnya akses ke Ko Jon itu kan mungkin terbatas ya. Nggak bisa semua orang bisa ketemu Ko Jon. Ada nggak ya wadah atau caranya supaya bisa ketemu Ko Jon bisa sharing kayak gitu ke Sobat Maya contohnya ya. Nah, terus dari hasil pembicaraan kita, Ko Jon bilang bahwa oh ya coba aja buka akun MG, karena mungkin kan Ko Jon ini gedenya di MG ya, jadi mungkin Ko Jon juga mau bantu MG. Nah, kalau misalnya ada orang-orang yang buka akun MG melalui saya, nanti saya kumpulin, misalnya kayak 10 orang atau belasan orang, kita coba kumpul di satu tempat nanti. Nah, di kesempatan itu nanti Ko Jon bisa sharing-sharing nih Sobat Maya. Jadi ingat ya, ini sharing, jadi bukan kayak kalian bakal nanya, oh besok saham yang arah apa kok, besok main di saham apa? Enggak ya. Jadi Ko Jon lebih tepatnya nanti sharing, mungkin psikologinya gimana dia mulai dari nol di saham, dan lain-lain. Jadi sifatnya sharing doang, dan untuk pintunya ya nanti kalian buka akun MG dulu. Cuma perlu Sobat Maya remind ya, bahwa ini hanyalah kemungkinan. Saya sih udah ngobrol sama Ko Jon, dan ya Ko Jon happy ya untuk bantu. Orangnya emang humble banget ya. Jadi kalau misalnya sharing, Ko Jon juga mau. Cuma ya gitu ya Sobat Maya. Ko Jon kan juga punya keluarga dan tentunya family first bagi Ko Jon. Nah, kalau misalnya Ko Jon emang punya waktu dan kita bisa kumpul beberapa orang, nanti Ko Jon akan luangin waktu untuk sharing itu. Cuma kapan, itu yang kita belum tahu. Dan ini masih kemungkinan ya. Semoga aja bisa terwujud. Nah, jadi bagi Sobat Maya yang tertarik untuk buka akun MG, jangan segan-segan untuk DM saya di Instagram ya. Jadi nanti kita bisa kumpul-kumpul sekalian sama Ko Jonnya juga. Kalau bicara jujur, saya tuh juga kebantu banget ya dengan MG ini. Bagi saya pribadi, kan market tuh lagi agak susah ya akhir-akhir ini Sobat Maya, lagi sideways. Jadi kalau misalnya kita cuan bungkus ya Sobat Maya bisa lihat sendiri hasilnya kayak gimana. Jadi yang saya pakai itu modalnya di 100 juta, di Januari dapat 7,5 juta, di Februari juga 7,5 juta. Nah, di bulan Maret ini saya udah mulai top up nih Sobat Maya. Jadi kemungkinan nantinya saya di MG itu nggak hanya trading dan juga scalping doang, tapi mungkin untuk invest pun saya nanti akan taruh di MG. Karena enak Sobat Maya, antriannya dapat di awal. Jadi kalau misalnya bottomnya berapa, kita pasang antrian di situ, dia tuh rata-rata dapat antrian awal. Jadi menurut saya ini lebih menguntungkan ya, daripada misalnya saya taruh, katakanlah ada di satu sekuritas nih. Awalnya saya tuh sering investasi di sana, tapi waktu itu saya pernah Sobat Maya pasang antrian, ternyata dia baru masuk ke sistem jam 09.00 15. Jadi 15 detik baru masuk ke antrian. Wah, itu lumayan ngeselin. Akhirnya saya gagal untuk dapat saham di harga yang saya inginkan. Jadi kedepannya mungkin MG ini akan jadi sekuritas favorit saya di luar Panin ya. Jadi nanti mungkin dua sekuritas saya yang paling gede ya MG dan Panin ini. Saat ini masih Panin, tapi mungkin kedepannya pelan-pelan saya akan pindah ke MG. Nah Sobat Maya, demikianlah sharing saya kali ini. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya. Dan kalau misalnya ada yang mau open akun MG, itu silahkan DM saya ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.